Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah kami, yaitu Manajemen Investasi dan Analisis Portofolio, yang mana dosen pembimbing kami yaitu Bapak Fatur Rahman Anwar SE MBA. Kami akan mempresentasikan analisis portofolio optimal model Markowitz oleh kelompok 4, yang mana dari kelompok 4 ini terdiri dari 3 orang anggota, yaitu Fitri Khairiliati, Maisha Maulida S, dan saya sendiri Desi Novianti. Kemudian saya juga akan mempresentasikan latar belakang dari makalah yang sudah kami buat. Nah, untuk melakukan analisis portofolio, model diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi di masa mendatang. Nah, model-model ini adalah model indeks tunggal dan juga model Markowitz. Model indeks tunggal menggunakan indeks beta sebagai risiko, sedangkan model Markowitz menggunakan prinsip diversifikasi. Kemudian ada 2 rumusan masalah di dalam makalah yang sudah kami buat itu. Yang pertama itu bagaimana menghitung portofolio optimal menggunakan model Markowitz, dan yang kedua itu adalah bagaimana analisis kelayakan investasi pada saham. Kemudian ada 4 tinjauan pustaka di paper kami itu, yaitu yang pertama itu informasi umum perusahaan, yang kedua itu return dan risiko, yang ketiga itu portofolio, dan yang keempat itu Markowitz model. Nah, kemudian ada beberapa perusahaan. Yang pertama ada ADRO, PT Adaro Energi Indonesia Tbk bersama anak perusahaannya beroperasi sebagai produsen energi terintegritas di sektor batubara. Nah, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung di Indonesia. Kemudian ada AMRT. Nah, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk bergerak dalam distribusi retail produk konsumen di Indonesia. Toko perusahaan menawarkan produk makanan dan non-makanan. Ini juga menyediakan layanan transportasi dan pengiriman barang dan pengoperasian apotek, serta bergerak di bidang distribusi eceran kosmetik. Kemudian itu ada BBCA. PT Bank Sentral Asia Tbk bersama dengan anak perusahaannya itu menyediakan produk dan layanan perbankan kepada nasabah individu, korporasi, dan usaha kecil dan mencegah di Indonesia dan internasional. Kemudian ada BBRI, PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan di Indonesia, Singapura, Timor Leste, Hong Kong, Taiwan, dan Amerika Serikat. Kemudian ada BBNI, PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk bersama anak perusahaannya itu menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan di Indonesia, di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Nah, perusahaan menawarkan giro, tabungan, dan pasar uang, dan produk deposito berjangka. Juga memberikan fasilitas kredit untuk pembelian rumah, villa, apartemen, kondominium, rumah toko, rumah kantor, dan kafling tanah. Kemudian ada BFIN, PT BFI Finance Indonesia Tbk bergerak di bidang investasi modal kerja, multiguna, dan pembiayaan syariah. Perusahaan beroperasi melalui segmen mobil, sepeda motor, dan lainnya. Menyediakan produk pembiayaan mobil baru dan bekas melalui dealer dan perwakilan penjualan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada PT Astra International Tbk bersama anak perusahaannya bergerak di bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, energi, agribisnis, infrastruktur, dan logistik, serta teknologi informasi dan bisnis properti di Indonesia. Nah, selanjutnya itu apa sih portofolio? Nah, portofolio merupakan gabungan beberapa aset yang telah dipilih untuk diinvestasikan pada kurun waktu tertentu berdasarkan beberapa kriteria. Pembentukan portofolio juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko atau meminimalisir adanya resiko. Nah, selanjutnya itu ada Markowitz model. Apa sih Markowitz model itu? Nah, yaitu perhitungan portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz dilakukan dengan meminimumkan resiko dengan menentukan kendala tingkat expected return. Sedangkan portofolio optimal itulah dengan model indeks tunggal dilakukan dengan memaksimumkan perbandingan antara expected return dan resiko dari portofolio. Selanjutnya ada return. Apa sih return? Return itu imbalan atas keberanian investor menanggung resiko, serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Selanjutnya ada risiko. Risiko itu kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan.
Resiko itu juga dapat diartikan sebagai volatilitas dari hasil yang tidak diharapkan dari nilai aset atau kewajiban yang dimiliki. Nah, selanjutnya itu ada tabel expected return dari 10 perusahaan. Nah, berdasarkan data perusahaan yang terregistrasi konsisten masuk di LQ45 periode Agustus-Januari 2022 dengan jumlah populasi 45 sampel yang diambil. Itu ada 10 perusahaan. Sampel diambil secara purposive sampling. Berikut data terkait expected return dari 10 perusahaan yang dijadikan sampel. Nah, dari tabel di samping, hasil penelitian expected return itu bernilai positif. Nah, hanya perusahaan yang menjadikan kandidat portofolio optimal adalah yang memiliki expected return yang positif. Setelah dianalisis, terdapat 7 perusahaan yang memiliki nilai expected return yang positif. Nah, selanjutnya itu ini ada perusahaan dengan expected return yang positif. Itu ada pertama ada perusahaan Adro, ada perusahaan AMRT, ada perusahaan ASII, ada perusahaan BBCA, BBNI, BBRI, dan BVIN. Nah, dari tabel di samping itu hasil penelitian expected return yang bernilai positif. Itu akan menjadi perusahaan sebagai kandidat portofolio optimal dengan cara membandingkan risiko perusahaan. Setelah dibandingkan, diperoleh 7 perusahaan sebagai kandidat portofolio. Nah, selanjutnya ada tabel expected return, standar deviasi, dan variance. Nah, dari tabel di samping kita bisa melihat itu ada perusahaan yang memperoleh nilai ekspektasi return tertinggi pada PT AMRT sebesar 0,089749 dengan tingkat resiko sebesar 0,018283. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian ekspektasi yang dimilikinya memiliki hubungan yang lurus dengan risiko yang diterima oleh seorang investor. Selanjutnya kita akan menghitung covariance antar saham. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Maisa Maulida yang mana sudah mempresentasikan PPT tersebut. Kemudian, untuk tabel covariance antara portofolio optimal akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fitri Khairilyati. Kepada Fitri Khairilyati kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada tabel covariance antara portofolio optimal, di mana tahap terakhir menghitung portofolio optimal itu dengan menghitung proporsi portofolio ditampilkan dalam tabel di bawah. Ini merupakan tabel portofolio optimal yang memuat covariance dan varias dari tabel tersebut. Selanjutnya itu ada tabel proporsi optimal dari portofolio. Nah, di sini udah tersedia W1 di mana W1 merupakan proporsi portofolio yang di mana saham perusahaannya yakni Adro, AMRT, BBCA, BBNI, BBRI. Nah, di sini sudah tersedia tabel proporsi optimal dari portofolio, di mana dari tabel di samping itu kita dapat ketahui bahwa nilai proporsi saham tertinggi itu ada pada PT BBRI sebesar 40%, sedangkan proporsi saham terendah pada PT Adro sebesar 3%. Oke, selanjutnya itu ada chart yang menggambarkan jumlah proporsi dari perusahaan-perusahaan yang akan diinvestasikan. Yang pertama itu ada ASII di mana itu 1%. Kemudian AMRT itu sebanyak 17%, BBCA 35%, BBNI 11%, kemudian BBRI 40%, dan BFIN 21%. Oke, selanjutnya itu ada tabel perhitungan return portofolio dan risiko portofolio model Marquis, di mana itu ada description-nya tentang portofolio return dengan value sebesar 0,20 atau 20%, di mana portofolio pun resiko terbesar 0,35. Nah, setelah dilakukan perhitungan dari data 10 perusahaan, diperoleh 7 saham yang memiliki expected return yang positif. Nah, ketujuh saham ini itu adalah Adro, AMRT, ASII, BBCA, BBRI, BBNI, dan BFIN. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa untuk model Marquis terdapat 7 perusahaan yang merupakan kandidat portofolio optimal. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian yang diharapkan investor model Marquis lebih tinggi dan hal ini berbanding lurus dengan risiko yang diterima oleh investor. Selanjutnya ada saran. Nah, berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah untuk dilakukan penelitian selanjutnya itu harus menggunakan data-data terbaru terkait dengan tahun pengambilan data. Kemudian diharapkan dengan adanya
analisis portofolio ini dapat membantu investor dalam menganalisis saham mana yang layak untuk diinvestasikan. Dan ini kemudian dapat menjadi sumber keputusan bagi investasinya, di mana tingkat risiko investasi yang kecil dan diiringi dengan tingkat return tertentu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fitri Khairiliati yang mana sudah memaparkan PPT tersebut. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan mengenai analisis portofolio optimal Modern Markowitz oleh kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.